174. Curahan hati Arjun. Efek renang malam-malam membuat Helmi jadi bersin-bersin terus. Dia pun berpikir jika Ayunda pastinya kedinginan. Sebelum menemui Arjun, dia memesankan 2 gelas minuman coklat panas dan beberapa cemilan pada pelayan untuk diantarkan ke kamar Ayunda dan Caca yang kebetulan berada di satu ruangan. Setelah itu dia baru merasa tenang untuk pergi ke cafe yang lokasinya di samping hotel miliknya. Di sana dia melihat Keral Arjun yang berdiam diri dan sama sekali tidak bergerak. Astaga, sepertinya Arjun marah. Apakah dia mengira aku menggunakan trik saat tercebur ke kolam renang tadi dengan Ayunda? Batin Helmi cemas. Saat duduk, sampai lupa memberi salam, Helmi langsung mencoba untuk menjelaskan kejadian tadi, jika itu murni kecelakaan. Jun, aku tahu kenapa kamu mengajak aku untuk ngopi di sini. Tapi aku berani bersumpah, jika tadi aku terjatuh dengan Ayunda murni sebab kecelakaan. Dia yang hendak berdiri malah menginjak gamisnya sendiri, dan dia terjatuh mendorongku ke kolam renang. Setelah Helmi meminta pengertian. Ya, aku juga melihatnya kok. Tadi saat kalian mengobrol berduaan aku ada di balkon lantai atas. Dari sana aku bisa melihatnya. Jawab Arjun santai. Oh, terus kamu kenapa tiba-tiba mengajak aku ngopi di sini? Tidakkah kamu merasa lebih enak bersama istri di kamar? Goda Helmi. Sesekali mentraktir kopi juga tidak masalah kan? Lagian kamu sudah berkali-kali mentraktirku makan. Sela Arjun. Apakah ini sebagai kode kalau kamu merestuiku jadi adik ipar? Tanya Helmi memastikan. Sudah pesen kopimu saja. Malam ini aku tidak mau membahas masalah Ayunda. Serga Arjun mulai ketus. Iya. Helmi tahu suasana Arjun sedang tidak enak. Dia pun segera melambaikan tangan memberi kode pada pelayan untuk datang. Setelah memesan kopi, keduanya hanya diam saja. Helmi sendiri merasa heran, kenapa Arjun dan Ayunda sangat beda karakter. Jika Ayunda ramah, ceria dan humble, sedangkan Arjun sebaliknya, dia tipe lelaki cuek, introvert dan hampa. Setelah pesanan datang, Helmi langsung meneguknya sedikit demi sedikit untuk menghilangkan rasa dinginnya. Hel, bagaimana cara tahu isi hati perempuan? Tanya Arjun yang langsung membuat Helmi tersedak. Ah, sial. Lidahku panas sekali. Pekik Helmi. Kamu kenapa sih? Sudah tahu panas main serobot aja. Serga Arjun ikutan kesal. Habisnya kamu mengagetkan aku sih. Setelah Helmi membelah diri. Aku bertanya padamu dengan nada kalem, bagian mana yang membuat kamu kaget? Balas Arjun. Ya pertanyaanmu itu. Kamu kan sudah menikah, bisa-bisanya tanya mengenai tentang wanita pada orang jomblo sepertiku. Jawab Helmi sambil mengusap sudut bibirnya dengan tisu. Tapi setidaknya kamu sudah punya pengalaman menghadapi banyak wanita. Serga Arjun. Meskipun begitu aku tidak sungguh-sungguh berhubungan dengan mereka. Pacarku bisa 4-5 gadis sekaligus, dan itu bukan dengan hati melainkan untuk kesenangan semata. Oke, stop. Jangan mengingat masa lalu itu, tapi kamu tanya apa kalau bisa aku jawab? Balas Helmi tak ingin merusak citranya lagi. Baiklah, kamu tahu aku ini seumur hidup hanya dekat dengan Nala dan Lucy Zahrana. Keduanya memiliki sifat yang berbeda. Zahrana saat memiliki masalah akan merengek seperti anak kecil,
Sedangkan Nala sebaliknya dia hanya diam dan memendam sendiri. Tunggu. Kenapa harus ada Zahrana? Oh ya, dulu kamu dan dia ada sesuatu yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata ya? Lanjutkan ceritamu. Setelah Helmi semakin penasaran. Bagiku, mengerti wanita itu lebih rumit dari mempelajari rumus fisika. Sampai aku mengenal Zahrana, dia yang suka berterus terang dulu nampak merepotkan dan tidak terkendali. Tapi begitu melihat dia yang seperti ini, timbul rasa kekaguman karena dia sudah menjadi wanita yang lebih baik. Aku kagum pada tekadnya sampai dia rela masuk Islam. Nah, tanpa aku sadari hal itu telah melukai istriku. Tapi aku sudah minta maaf dan dia juga sudah memakluminya. Tapi kenapa tiba-tiba dia marah tidak jelas? Dia mengabaikan aku, tidak mau bicara kalau tidak aku duluan yang menyapa, dan dia menjadi pendiam pokoknya aneh seperti sengaja menjauhiku. Ucap Arjun frustrasi. Aku tahu, walau kamu memiliki rasa kagum pada Zahrana, tapi tetap cintamu untuk istrimu kan? Tapi perempuan itu sering berubah-ubah. Sekarang bilang A besok B, dan besoknya lagi C. Jadi kamu kalau bisa setiap detik ungkapkan cintamu. Namanya perempuan juga semuanya akan seperti itu. Suka mengungkit-ungkit masa lalu, dan mencari masalah hanya untuk memastikan jika suami hanya mencintai istrinya. Balas Helmi. Aku sudah bilang, tapi Nala cuek. Aku harus bagaimana? Keluh Arjun. Mungkin dia merasa tertekan saat melihat Zahrana. Ya, Zahrana memang gadis yang sangat menarik. Karakter dia seperti ada magnet yang membuat lelaki ingin mendekat. 11-12 dengan Ayunda. Tapi masih unggul Ayunda? Gumam Helmi mengingat lagi dekapan tadi di kolam renang. Sialan! Jangan pernah berani-beraninya menjadikan adikku sebagai objek fantasimu ya. Ancam Arjun. Kok jadi gitu sih? Bukannya kita sedang membahas tentang istrimu? Setelah Helmi berasa menjadi pencuri yang tertangkap basah. Terus aku harus bagaimana lagi? Selama bertahun-tahun mengenalnya, tapi baru kali ini Nala sampai marah seperti itu. Iya, kalau marahnya itu seperti Ayunda yang mencak-mencak dan mengungkapkan semuanya. Tadi Nala hanya diam dan membisu. Hal itu membuat aku sangat bingung. Kalau dia tertekan karena Zahrana, masa ia setiap saat malah selalu mencarinya? Keluh Arjun. Sebaiknya besok kamu ajak dia pulang saja, atau jangan-jangan istrimu hamil. Duga Helmi. Hamil? Apa hubungan hamil dengan marah-marah? Tanya Arjun heran. Wanita hamil menjadi labil, marah tanpa jelas, dan suka ngambek begitu. Kamu ingat siklus menstruasinya tidak? Tanya Helmi. Arjun mencoba mengingat-ingat lagi. Jika dipikir istrinya sudah telat lebih dari 2 minggu, dan jika Helmi tidak membahasnya mana dia ingat akan hal itu. Ya ampun, kalau gitu besok pagi aku ajak dia ke dokter kandungan. Semoga saja karena hamil. Ucap Arjun sangat senang langsung menyeruput kopinya dalam sekali tegukan dan bergegas hendak pergi. Hei, mau kemana? Aku gantian curhat dong. Selah Helmi. Curhat apa? Tanya Arjun berhenti sejenak. Adikmu dijodohkan dengan Yusuf. Rengek Helmi. Oh, kalau itu kamu pikir sendiri. Karena jodoh hanya Allah yang mengatur. Jawab Arjun langsung ke kasir dan menepuk bahu Helmi langsung pergi. Astaga,
habis manis sepah dibuang. Keluh Helmi geleng-geleng kepala. Jika bukan karena Arjun kakaknya Helmi, dia tidak ingin berteman dengan tipe orang seperti Arjun. Ah, pantas saja Nala ngambek. Dia pasti sangat tersiksa batinnya. Batin Helmi menahan tawa. Helmi masih merasa enggan untuk pergi. Dia duduk sendiri dan mulai melamun tentang Ayunda. Mungkinkah Ayunda juga merasakan hal yang sama? Malu dan gugup bercampur bahagia. Helmu menyentuh bibirnya sendiri. Dia masih bisa merasakan getaran itu. Ini bukan yang pertama kalinya dia tanpa sengaja berciuman dengan Ayunda. Dan sudah kedua kalinya juga dia memeluk Ayunda di kolam renang. Kelak, kalau foto pernikahan aku ingin di atas kolam renang. Gumam Helmi tak bisa menahan diri membayangkan dirinya memakai pakaian pernikahan dengan Ayunda.